Shalom, selamat pagi para sahabat yang terkasih. Berjumpa lagi kita pada acara Selamat Pagi Sahabat. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur luar biasa Tuhan berikan berkat yang limpah karena kita diberi kesempatan lagi untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ini, untuk hari yang luar biasa ini Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Saat ini Tuhan kami mau naikkan syukur kami mau naikkan segala pujian kami, terima kasih kami karena Engkaulah satu-satunya sumber harapan dan penolong di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang subur, telinga yang siap mendengar sebagai seorang murid, sehingga kami pada hari ini memperoleh berkat firman Tuhan untuk bekal kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh pertolongan kami hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Sungguh pengharapan kami hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kau izinkan kami bisa bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu karena Kau sadarkan bahwa kami masih punya hari untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, setiap pagi Tuhan, pengharapan kami hanya pada-Mu Tuhan. Kami tahu kami masih punya Tuhan. Dan semua orang mempunyai hidup yang mengandalkan hanya kepada Kristus Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Bapak, pagi ini saya berdoa Tuhan buat sahabat GPI Lamptera yang mungkin lemah, sakit Tuhan, Kau kuatkan, Kau sembuhkan Bapa. Bagi semua para sahabat Tuhan yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan pagi ini, di hari Sabtu ini Tuhan, biarlah Tuhan tangan-Mu terulur sampai hari ini Tuhan memberikan mujizat buat semua kami yang membutuhkan. Dan juga semua yang masih terbelenggu dan terikat Tuhan. Lepas dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kuat dalam nama Yesus. Bapak, kami tahu pagi ini Kau ajari kami bagaimana mengenali ujian iman-Mu Tuhan. Karena kami sadar ada berkat di balik ujian Tuhan, di balik ujian iman. Terima kasih Bapak, biar Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Ajarkan hamba-Mu untuk bisa sharing dengan bahasa yang sangat sederhana Tuhan. Biarlah semua kami menangkap Tuhan akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Shalom para sahabat semua, Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasih dan saya cintai. Pagi ini kita sungguh bersyukur ya, ini sudah kesekian kalinya saya menemani Anda secara khusus dalam program Selamat Pagi Sahabat. Nah, saya mengingatkan Anda jangan sungkan, jangan malu untuk ikut sama-sama mendeklarasikan sesuatu dari apa yang kita sharingkan. Dan juga kalau Anda ingin komen di kolom live chat ataupun kolom komen, silakan Bapak Ibu, Anda juga bisa kesaksian lewat kolom komen ataupun Anda bisa hubungi hotline GPI Lamptera Tengah Raya, hotline GPI Lamptera untuk Anda bisa bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, pagi ini saya akan melanjutkan dari apa yang Sabtu lalu kita sharing tentang berkat Tuhan di balik ujian iman, tentang berkat di balik ujian iman. Nah, pagi ini saya ingin sharing bagaimana cara Tuhan itu menguji iman kita, Saudara. Kalau Anda mengenal bagaimana ujian itu, Anda lulus. Itulah kenapa setiap kali kita masih ingat saat kita masih sekolah, saat kita kuliah, gurunya atau dosennya pasti akan memberitahu, nanti ulangan ya tanggal sekian, nanti ujian ya tanggal sekian, sehingga kita prepare gitu kan. Nah, di dalam ke dunia ini kita nggak tahu nih iman kita ini setiap kali mau naik tingkat pasti kan diuji Saudara. Kalau enggak kan, lawang yang kemarin aja nggak lulus masa ditambah lagi ujian yang lagi kan nggak mungkin Saudara. Pasti kan ada step by step yang kita itu mengenal, oh aku ini lagi masuk ujian. Nah, setiap kali masuk ujian, sekolah aja ada remedi kan. Kadang-kadang orang itu kan mementingkan nilai. Kalau bagi saya sih yang penting Saudara, dalam ujian iman Anda tuh terus melekat sama Tuhan sehingga Anda pasti lulus gitu kan. Kalau nggak lulus ya udah, nanti Tuhan kasih kekuatan, kita remedi gitu kan. Nanti kita akan ujian lagi, lulus, kita naik lagi gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara Tuhan itu menguji iman kita Saudara? Nah, untuk tahu bagaimana kita dapat mengalami ujian iman, kita akan bisa dapat kemenangan kalau kita tuh mampu melewati ujian-ujian iman ini Saudara. Kita mesti belajar dari hikmat Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah teladan bagi Anda dan saya, betul kan? Guru kita itu ya Yesus Kristus. Otomatis setiap kali ujian ya mesti kita belajarnya dari Yesus gitu kan. Nah, kita dapat melihat, Anda baca sendiri di rumah karena ini ayat yang lumayan. Nanti Anda baca di rumah di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Bagaimana
Tuhan Yesus Kristus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, para sahabat baca sendiri di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Nah, Kristus mengalami ujian iman dan mengalami pencobaan di mana kita pun pasti diuji dengan ujian iman yang sama, Saudara. Saya ulangi lagi, Saudara, supaya Anda dan saya bisa perlahan-lahan bisa menangkap, Anda bisa renungkan, iya ya. Kalau Tuhan kita aja diuji, mana mungkin kita nggak diuji gitu kan ya, Saudara ya. Karena kita ini kan harus dibawa untuk menuju ke arah mature, matang, dewasa yang matang gitu kan. Nah, mari kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ingat, Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, 100% manusia. Jadi dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, Saudara. Dan di Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan apa? Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, tapi perhatikan, hanya tidak berbuat dosa. Nah, banyak dari kita dicobai kuat enggak? Kalau enggak kuat, Tuhan. Sudahlah, menggok-menggok dikit enggak apa-apa gitu kan. Padahal menggok-menggok itu sebetulnya sesuatu yang tidak dengan iman itu kan dosa, Saudara. Nah, nanti kita akan paham. Pelan-pelan kita sharing di hari Sabtu ini. Di Ibrani 4 ayat 15 yang barusan kita baca, itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya Yesus tidak berbuat dosa. Nah, saya berikan contoh kepada Anda. Matius 4 ayat 3 ngomong apa? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara perhatikan, iblis sedang berusaha menciptakan kebimbangan, menciptakan keraguan dalam hati Yesus, Saudara. Omongannya kalau Anda perhatikan kurang ajar sekali. Jika engkau anak Allah, Yesus, Saudara, bisa dibuat, di-create untuk Yesus bimbang dan ragu, Saudara. Masuk itu keraguan dan kebimbangan itu bisa harus masuk. Iblis maksakan harus masuk. Dengan ngomong apa di depan? Jika engkau anak Allah. Saudara, padahal Anda tahu di Matius yang satu pasal sebelumnya, pada saat Yesus habis dibaptis, dikatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lah kok satu pasal setelahnya, ujian iman, iblis sedang berusaha menciptakan kebimbangan dan keraguan. Diulangi dengan kata-kata penekanan yang membuat orang itu jadi iya, bener ya? Oh, gimana ya? Bener ya kira-kira ya? Dikatakan apa? Jika engkau anak Allah, titik, bla 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 bla. Saudara, kebimbangan dan keraguan itu adalah senjata terbesar kita yang terus digoyangkan iblis untuk menaklukkan kita. Manusia itu sangat rentan sekali dengan kebimbangan dan keraguan. Dia tahu kelemahan terbesar, itu jadi senjata terbesar iblis untuk menaklukkan kita. Kalau Anda sudah bimbang, Anda sudah ragu, ya selesai. Coba perhatikan di Taman Eden. Sejak awal mulanya di Taman Eden, iblis menciptakan kebimbangan dalam hatinya siapa?
Hawa, saudara. Ketika ia berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman. Oh, pinter kan? Saya ingatkan, iblis itu hafal firman, saudara. Kalau Anda nggak membaca Alkitab, nggak merenungkannya, nggak melakukannya, Anda akan kalah, saudara. Bahkan di Taman Eden, iblis menciptakan kebimbangan dalam hati Hawa ketika iblis berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman. Nanti Anda baca sendiri detailnya di Kejadian pasal 3 ayat pertama, saudara. Iblis sedang berusaha menciptakan keraguan-raguan dalam hati Hawa tentang firman dan ketetapan Tuhan. Saat iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, iblis sedang berusaha membuat Yesus meragukan identitasnya dia, bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab, bapaknya bapaknya pun berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Anda kemarin ikut Komsel bersama, Anda akan paham karena saya sudah bahas detail, saudara. Komsel bersama bulan September. Nah, itulah kenapa mari kita lihat di Matius 3 ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga. Supaya Anda paham, di pasal 3 ada ayat ini, pasal 4 diuji, iblis membuat kebimbangan. Matius 3:17 ngomong apa? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ingat, Tuhan Yesus tidak hanya harus percaya bahwa dia adalah anak Allah, tetapi Yesus pun harus percaya bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihi, dan kepadanya Allah Bapa berkenan. Dan iblis menghilangkan, mendilit frasa kata-kata yang paling penting, yaitu apa? Yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Didilit, saudara. Kenapa iblis lalu berusaha menghilangkan kata-kata bahwa Anda dan saya adalah orang yang dikasihi dan berkenan di hati Tuhan? Kenapa selalu didilit? Supaya Anda ragu. Kalau berkenan, kenapa hidupku susah? Kalau berkenan, kenapa keluargaku hancur? Kalau berkenan, kenapa sakit gak sembuh-sembuh? Kenapa aku nyari jodoh gak dapat-dapat? Kenapa aku sudah berbuat baik, aku terus malah dibuat kecewa sama orang lain? Kenapa aku sudah berbuat memberikan segala ketulusan, aku tetap diputuskan oleh pacarku? Salahku apa? Ingat, kalau Anda aja nggak ketemu salahnya di mana, Anda ngalami. Anda ingat saat teduh pagi ini, jangan-jangan Anda dan saya sedang masuk ujian iman, saudara. Dan setiap kali ujian iman selalu ada berkat. Yang setuju katakan yes. Mari ketik di live chat sama-sama. Setiap ujian iman, di balik ujian iman, pasti ada berkat. Amin. Amin, saudara. Nah, itulah kenapa iblis selalu berusaha menghilangkan kata-kata bahwa Anda dan saya adalah seorang yang dikasihi dan berkenan di hati Tuhan. Sebab Anda dan saya mengerti bahwa Anda adalah anak Allah yang dikasihi. Anda punya damai sejahtera Allah yang memiliki kuasa dan kekuatan untuk menaklukkan iblis di bawah kaki Anda, saudara. Itulah kenapa setiap kali ujian, tenang, ngomong sama diri Anda. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah, tenang.
ada damai sejahtera karena kita tuh adalah anak Allah yang dikasihi. Saudara. Anda punya damai sejahtera ilahi. Saudara. Seringkali saat Anda itu mengalami ujian dan pencobaan, iblis berbisik di pikiran Anda bahwa Anda tidak dikasihi oleh Tuhan. Benar kan? Kalau dikasih, tidak mungkin dong kamu ngalamin kayak gini. Terus, bisik terus, dibisiki terus. Kalau memang kamu dikasih, nggak mungkin kamu jomblo selama ini. Jomblo forever. Kalau kamu dikasih, nggak mungkin kau akan memorat-marit terus. Padahal kamu sudah mulai merubah segala-galanya. Tapi tetap kan ngalami kan. Yang namanya ujian kayak gini, tetap kan kamu ngalami. Tetap kan jengkelin kan anakmu kan. Padahal kamu sudah berdoa buat dia, tapi anakmu masih tetap aja nakal kan. Bagi seorang anak, tetap kan orang tamu jengkelin kan, mertuamu jengkelin kan. Padahal kamu kan nggak salah apa-apa. Terus. Artinya kamu nggak dikasih oleh Tuhan. Wes mulai pikiran itu dimasuki saudara. Anda tidak dikasih oleh Tuhan. Anda sedang dibenci. Anda sedang dihukum. Hukum karma katanya. Anda sedang dibenci oleh Tuhan. Anda telah dibuang sama Tuhan. Kamu kok mau-maunya Tuhan-Tuhanan terus. Kena dibuang gitu loh. Anda sedang dihukum oleh Tuhan. Mungkin karena nakal kamu. Terus. Serangan perkataan dusta. Saya kasih tahu saudara. Itu dusta namanya. Emang siapa dia? Emang dia tahu apa? Emang iblis tahu apa, saudara? Ini hubungan antara anak dengan bapaknya. Iblis lo tahu apa? Saya sendiri sebagai seorang ayah, saudara. Setiap kali anak saya nangis karena sesuatu yang mungkin bukan kesalahan dia disakiti orang lain. Kalau dia nangis, saya lu bisa nangis bareng-bareng sama anak saya. Berpelukan, tangis, sharing, kenapa Brandon? Papa gini. Nangis bersama-sama. Ingat, bapak di dunia aja, ibu di dunia aja bisa nangis bareng sama anaknya. Karena memang sayang sama anaknya. Apalagi bapak di surga. Ya kan? Lalu siapa iblis? Kok berani-berani aja berbisik pada kita? Emang dia siapa? Disinilah pahami, iblis menyerang identitas Anda sebagai anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Amin. Amin, saudara. Ingat bahwa musim selalu ada dan musim selalu berganti. Ini sudah mulai masuk beberapa hari hujan. Bentar lagi musim hujan, gitu kan? Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Yang paham katakan yes. Ketik di live chat. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin, saudara. Mari kita lihat di Matius 4 ayat 3 ngomong apa? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yang pertama adalah serangan identitas. Yang kedua nih, dia tahu kondisi Yesus. Lapar sudah. Puasa 40 hari 40 malam. Yang digoda apa? Jasmaninya. Yang dibutuhkan itu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti, itu bisa menjadi pembuktian bahwa memang benar Yesus anak Allah. Selain itu juga sedang lapar. Belum makan apapun 40 hari. Saya tanya sekarang, siapa yang pernah puasa 40 hari angkat tangan? Ada? Kenapa saya angkat tangan? Saya pernah. Tapi ingat, beda dengan Yesus yang puasa. 40 hari nggak makan apa-apa. Mungkin Anda puasa 40 hari, tapi 1 hari bisa makan sekali. Kan ada yang makan 2 kali kan.
Iya kan saudara? Puasanya kita kan beda. Kalau saya sampai 40 hari nggak makan apa-apa, itu kalau bukan kekuatan Roh Kudus yang supranatural, nggak mungkin saya kuat. Dan pasti nggak kuat. Itulah kenapa walaupun puasa 40 hari, tapi sehari pasti makan. Sekali gitu kan. Di jam tertentu atau 2 kali. Yesus memang sedang lapar. Belum makan apapun 40 hari. Tapi meskipun demikian, Yesus tidak melakukannya, saudara. Dia tidak mau menyerah terhadap hawa nafsu tubuhnya. Karena Yesus tidak pernah melakukan sesuatu di luar kehendak Bapaknya, saudara. Berapa banyak Anda dan saya begitu kena ujian, wah berat, waduh lama, baru berat, melakukannya dengan gampang di luar kehendak Bapa kita. Seharusnya kita nggak boleh berusaha untuk memuaskan kebutuhan fisik kita di luar kehendak Tuhan, ya kan? Daging itu memang lemah, tapi coba taklukkanlah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Iblis sedang mencobai agar Yesus mau memakai kekuatan kuasanya untuk melakukan mukjizat. Sebab hingga saat itu ia belum pernah melakukan mukjizat apapun, padahal ia telah diurapi di Sungai Yordan. Dicobai sama iblis untuk mau memakai kekuatan kuasanya untuk melakukan mukjizat. Apa respon Tuhan? Apa respon Yesus terhadap percobaan ini? Ia menjawab dengan pedang roh. Dia menjawab dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjatanya Yesus, saudara, untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesus telah merenungkan ayat-ayat firman Tuhan selama bertahun-tahun, sehingga ayat-ayat itu mengalir deras dalam jiwanya, saudara. Kalau Anda nggak rutin membaca, merenungkan, menghafalkan, melakukan firman Tuhan, gak akan bisa ada aliran deras dari ayat-ayat itu mengalir dalam jiwa Anda dan saya. Anda perlu memiliki firman Tuhan tertulis dalam loh hati kita, saudara. Karena ayat-ayat Alkitab itu akan menjadi benteng pertahanan dan keselamatan dari kejatuhan dan mencegah kita menyerah dalam setiap ujian dan pencobaan hidup. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, saudara. Selain berguna menjadi benteng pertahanan, tapi juga berguna untuk senjata menghancurkan musuh. Dibentengi oleh firman Tuhan, jadi benteng pertahanan sehingga nggak bisa tembus. Tapi juga firman itu bisa jadi senjata yang sangat efektif untuk menghancurkan musuh, saudara. Matius 4 ayat 4 ngomong apa? Matius 4 ayat 4 ngomong apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus hendak berkata bahwa aku tidak akan mengubah batu jadi roti hanya untuk sekedar membuktikan aku adalah anak Allah. Kalau Bapakku tidak memerintahkan aku untuk melakukannya. Bahasa Semarangnya lah, kowe iki sapa ngongkon-ngongkon? Bapak kowe ora ngongkon kok. Kamu tuh siapa iblis kok nyuruh-nyuruh saya? Wong bapakku lo nggak nyuruh. Ya kan? Iblis pakai firman, lawan dengan pedang roh, lawan dengan firman Tuhan, saudara. Jika Yesus mengubah batu jadi roti, sanggup. Ngubah iblis jadi bakcang aja bisa kok. Apa susahnya? Cuma ya buat apa? Ngubah iblis jadi semut, oh ya bisa.
Ngubah iblis jadi meja, bisa. Jadi kursi, bisa. Sangat bisa, anak Allah. Yesus Tuhan, saudara. Apa yang tidak bisa? Cuma lo gaya apa, saudara? Buat apa? Saudara? Jika Yesus ubah jadi batu jadi roti, bisa. Dia telah melakukan mujizat, tapi bertentangan dengan kehendak Bapaknya. Saudara. Alkitab mengatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, Anda baca di rumah, Roma 14 ayat 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau Yesus melakukan itu tanpa kehendak Bapaknya, itu akan langsung membuat Yesus tidak memenuhi syarat untuk menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang menghapus dosa isi dunia melalui pengorbanannya di atas kayu salib, hanya gara-gara iblis. Itulah kenapa sebenarnya inilah segenap tujuan iblis dalam mencobai Yesus dan mencobai kita, saudara. Ia mencobai Yesus Kristus. Iblis ingin agar Yesus melanggar kehendak Allah. Ia mencobai Anda dan saya agar supaya Anda dan saya melanggar kehendak Allah. Saudara, melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak kita sendiri itu jadi masalah terbesar sepanjang masa, saudara. Masalah terbesar sepanjang masa. Saya sangat kaget sekali pada saat saya dengar salah satu jemaat di sebuah gereja di Semarang. Saya diberitahu jemaat sebuah gereja di Semarang, seorang anak itu bunuh diri, saudara, gara-gara papahnya meninggal dunia. Sekarang lagi marak, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri. Loh, memangnya engkau yang buat hidup apa? Kok sebenarnya sendiri bunuh diri? Tapi yang perlu dipertanyakan adalah sampai sejauh mana ada orang yang mau mengerti keadaan anak ini, saudara? Sampai sejauh mana gereja bisa menjangkau, Anda dan saya bisa menjangkau orang-orang yang terhilang? Sampai sejauh mana orang-orang nggak pernah dengar firman Tuhan ini Anda jangkau? Apakah Anda sudah terlalu sibuk dengan gerejamu sendiri, saudara? Terlalu sibuk dengan keluargamu sendiri, nggak pernah peduli dengan orang lain, nggak pernah peduli dengan kesulitan orang lain, sehingga saat orang itu menggedor pintu hatimu, engkau cuek, dan akhirnya dia nggak ada yang menginjili, nggak ada yang ngasih kasih sayang, nggak ada yang menceritakan tentang Yesus, sehingga dia merasa nggak punya siapa-siapa, dan akhirnya bunuh diri, saudara. Melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak kita sendiri itu jadi masalah besar sepanjang zaman. Tuhan mengizinkan musuh menguji kita untuk melihat apakah kita akan melakukan kehendak sendiri atau menuruti kehendak Allah. Banyak orang kalau kena ujian selalu ngomong apa? Kesuwen. Kelamaan menunggu kehendak Allah, kelamaan ndak dijawab-jawab. Kalau pakai cara gua, pakai caraku sendiri lebih cepat. Ya kan? Saudara, iblis itu nggak takut jika Yesus melakukan banyak mujizat. Nggak takut, saudara. Memang sengaja disuruh masuk kehendaknya dia sendiri, kehendaknya iblis sendiri. Saudara. Iblis itu nggak takut Yesus melakukan banyak mujizat. Iblis bahkan meminta Yesus membuat mujizat-mujizat. Loh, hebat kan? Hebat. Sengaja disuruh, dijebak untuk membuat banyak mujizat. Iblis nggak takut dengan hal itu. Yang iblis takutkan adalah jika Tuhan Yesus menggenapi seluruh kehendak Allah. Saya ulangi lagi. Apa penerapannya dalam kehidupan kita? Iblis nggak takut Anda melakukan kehendakmu sendiri. Dengan caramu sendiri. Memang itu yang dijebak kok, saudara. Iblis takut kalau Anda dan saya
menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, itu yang iblis takut. Karena iblis tahu menggenapi kehendak Anda dan saya masuk dalam jebakannya, Anda akan berakhir dalam sad ending. Lah sakarepe dhewe kok. Ya pasti ya sad ending lah. Tapi kalau Anda masuk dalam kehendak Tuhan, Anda kan masuk dalam happy ending yang kekal, Saudara. Matius 3 ayat 15 ngomong apa? Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Perhatikan baik-baik. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu loh saudara, hal yang menghancurkan iblis. Hal yang bisa langsung membuat iblis itu kalah telak skornya. Ketika Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi ya Bapa. Dan Tuhan itu pergi ke kayu salib. Yesus pergi ke kayu salib. Hal yang menghancurkan musuh lebih daripada yang lain adalah ketika orang-orang Kristen yang menyebut dirinya pengikut Kristus punya komitmen untuk melakukan segenap kehendak Allah dalam hidupnya. Dan Anda dan saya dapat melakukan segenap kehendak Allah kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ayat terakhir untuk Anda paham dan semakin kuat pagi hari ini. Besok kita ketemu di gereja, saudara. Dengan kekuatan, semangat yang baru. Berkobar-kobar melakukan kehendak Allah. Mari kita buka Mazmur pasal yang pertama. Ayat pertama sampai ketiga, saudara. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ki rasa dirungokke, saudara. Apalagi orang fasik menasehati, jar gae, sakarepe punya mulut ya silakan ngomong. Tapi ya nggak usah dituruti jalannya, saudara. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati lingkungan Anda. Anda adalah digambarkan oleh dengan siapa Anda berkumpul, saudara. Yang kedua dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya. Perhatikan, berhasil. Anda mau set ending? Ikuti kata hatimu sendiri, ikuti iblis, ikuti nasihat orang fasik, ikuti kumpulan pencemooh, orang berdosa, ikuti, nggak apa-apa, silakan. Anda akan kecewa selama-lamanya, saudara. Anda buang waktumu, saudara. Tapi kalau Anda ikuti kehendak Tuhan, saudara. Dikatakan di Mazmur 1 ayat 3 ngomong apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah kenapa definisi sukses secara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, saudara. Definisi sukses sejati yang dapat kita jelaskan tuh gini. Sukses itu bukan tujuan. Anda pernah dengarkan kata-kata itu kan? Sukses itu bukan tujuan, tapi sukses itu adalah perjalanan. Nah, biasanya sekuler bisnis berhenti sampai di sini. Sukses bukanlah tujuan, tapi perjalanan. Tapi izinkan saya memberikan yang benar, saudara. Sukses itu bukanlah tujuan, tetapi sukses itu adalah perjalanan untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara. Itu yang benar, iya kan?
Jadi kalau Anda paham sekarang, sebelum kita akhiri, izinkan yang di dalam itu sadar, lah iki loh bener, iki bener gitu kan. Karena roh hikmatnya itu memimpin Anda dan saya. Jadi sukses itu adalah yang pertama, kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Pastikan itu. Yang pertama, kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Sukses itu adalah yang kedua, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, sukses itu adalah kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Sukses itu adalah kita menjadi, kita melakukan, dan kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita menyembah Dia. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih
kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Izinkan saya berdoa, saudara. Kalau pagi ini ada saudara yang berkata, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, aku sudah jatuh terlalu dalam. Setiap kali masalah timbul, aku terlalu banyak mendengarkan banyak omongan orang. Bahkan aku melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang nggak perlu, aku malah jatuh lebih dalam. Bahkan terkadang-kadang Tuhan nggak sedikit aku ini ngomongkan tentang negatif tentang Engkau Tuhan. Bahkan banyak masalah aku terjadi. Aku melakukan kekonyolan-kekonyolan yang fatal Tuhan. Tapi pagi ini saat aku mendengarkan renungan ini Tuhan, saat teduh di pagi hari ini Tuhan, dalam program Selamat Pagi Sahabat, aku sadar semua kesedihan yang kulalui ini bukan karena Engkau Tuhan. Karena aku sendiri yang belum lulus. Kalau itu yang menjadi pergumulanmu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa, Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni semua sahabat Tuhan. Yang mungkin karena kekilafannya, ketidaksadarannya, karena nggak ada yang bimbing Tuhan. Dia melakukan banyak hal di luar kehendak-Mu. Sehingga bisa terjadi seperti hari ini karena terlalu banyak hal yang bercampur aduk dalam hatinya Tuhan. Sehingga dia lakukan sesuai dengan pikirannya sendiri. Pagi ini Tuhan, izinkan hamba-Mu berdoa Tuhan. Supaya para sahabat ini Tuhan, Kau kembalikan Tuhan ke dalam track-Mu Tuhan. Kalau pagi ini para sahabat ini bisa terpanggil Tuhan, ampuni Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan terbatas. Tapi Roh-Mu tidak terbatas Bapa. Kami tahu Nabi Nuh pun dalam membuat bahtera juga sudah mengingatkan orang-orang semua. Bahkan sampai 120 tahun Tuhan membuat bahtera, menyiapkan bahtera. Tapi tidak ada yang menggubris. Tapi pagi ini kalau ada Tuhan jiwa-jiwa yang sadar, yang haus Tuhan, yang mau kembali dalam kehendak-Mu Tuhan, ampuni mereka Tuhan, berikan belas kasihan-Mu Tuhan. Kaulah Bapa yang maha ampun Tuhan. Kau tidak menginginkan satupun kami masuk ke neraka, satupun kami yang terjatuh dalam berbagai-bagai duka. Kaulah Bapa pengasih, maha pengasih dan maha penyayang Bapa. Dan yang kedua saudara, kalau pagi ini Anda tergerak berkata, Tuhan, aku terlalu banyak menyanyiakan saat ada orang minta tolong sama aku. Setiap kali ada orang mau curhat, aku tolak. Aku jadi orang yang sangat egois. Sungguh amat sangat egois. Aku melukai hati banyak orang. Aku melukai hati orang-orang yang kukasihi. Aku nggak sadar bahwa orang-orang itu sudah mengasihi aku lebih dari segalanya. Tapi aku sia-siakan kasih itu. Aku tidak punya waktu untuk berbicara banyak tentang Tuhan. Saat orang itu minta tolong, aku acuhkan. Dan pagi ini Tuhan, sungguh-sungguh Roh Kudus bicara kepada Anda. Sudah berapa banyak orang yang datang kepadamu. Bahkan kau sanggup menolongnya. Bahkan kau bisa melewati ujian masalahmu, ujian imanmu hanya dengan menolong orang lain. Tapi kau sia-siakan solusi yang paling gampang saat masalahmu banyak dan tidak ada solusinya adalah saat kau digerakkan Tuhan untuk membantu orang lain, menolong orang lain.
Pagi ini kalau Anda betul-betul baru sadar, iya, aku terlalu pusing dengan kehidupan pribadiku sendiri, terlalu egois, kekanak-kanakan, childish, nggak dewasa. Sehingga kau nggak sadar Tuhan kirimkan orang-orang mengasihimu, orang yang peduli, yang mungkin saudara kandung pun bukan. Tapi orang itu sangat peduli sama engkau dan kau acuhkan. Padahal itu sebetulnya salah satu jalan untuk Tuhan menunjukkan kehendaknya dalam kehidupanmu. Kalau pagi ini kau diingatkan kembali, iya benar aku terlalu egois. Seharusnya aku bisa mengenal kehendak Tuhan dari orang-orang ini. Taruh tangan kananmu di dada, jika saya berdoa, saudara. Bapa, kalau pagi ini kau telah mengirimkan Tuhan orang-orang yang membutuhkan bantuan kami, yang kami saat ini selama ini Tuhan aku acuhkan. Aku tidak gubris Tuhan, padahal aku tahu itu engkau sendiri yang mungkin mengenal talentaku, karena aku sanggup menolong mereka. Tapi aku terlalu egois dengan kedaginganku, aku terlalu egois dengan kehidupanku sendiri. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Apalagi aku telah menyanyiakan orang yang memperhatikan aku dengan tulus. Orang-orang yang mau banyak cerita, curhat tentang sesuatu dalam kehidupannya, tapi aku tidak gubris. Ampuni aku Bapa, ampuni aku. Mulai hari ini Tuhan, aku berjanji, siapapun orang yang datang kepadaku Tuhan, aku tahu siapa tahu itu adalah orang-orang yang Kau kirim untuk aku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Aku sanggup menolongnya, untuk aku kenalkan kepada kasih Kristus lewat roh dan firman-Nya, sehingga orang-orang ini terbantu Tuhan, sehingga orang-orang ini tidak masuk dalam tipuan iblis. Mulai hari ini ajari aku punya kepekaan dan kerendahan hati Bapa. Kami tahu Tuhan, surga harus penuh. Itu adalah tugas kami semua Tuhan. Neraka harus kosong. Itu juga tugas kami Tuhan. Gereja harus penuh. Itu tugas kami Tuhan. Karena banyak orang-orang yang membutuhkan Engkau. Orang-orang yang mengalami Kristus dalam hidupnya Tuhan melalui roh dan firman-Nya. Pagi ini, bagi Anda yang disadarkan Tuhan, untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebelum kita akhiri program Selamat Pagi Sahabat, angkat kedua tanganmu, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua isi keluargamu. Berkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya dibentuk, dikasih, disembuhkan, dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Berbahagialah orang yang selalu saat dia mendengarkan firman Tuhan. Dia merenungkannya pagi, siang, dan malam. Dan sampai kapanpun, sampai akhir hayat, Anda akan disebut dengan orang-orang yang berbahagia. God bless you. Kau